Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti, welcome to Bestcast. Yo, apa kabar teman-teman semua? Semoga pada sehat-sehat semua ya. Sebelumnya disclaimer nih, buat kalian yang belum tahu, jadi Bestcast ini adalah podcast perdana SMA oleh Best SMA IT Ulil Albab Batam. Nah, bagi yang bertanya-tanya juga nih, Bang, Best apa Bang? Bang, Best apa sih Bang? Nah, gak usah bertanya-tanya dah, langsung aja gasin kita tanya ke bintang tamu spesial kita kali ini. Ciri-cirinya orangnya ganteng, mapan, beruang, berduit, ganteng, pokoknya semua lah. Ini gurunya nih terkenal nih dari ujung sekolah SMA Ulil Albab sampai ujungnya lagi. Nah, siapa lagi kalau bukan Ustadz terkece kita, Ustadz Endra Triyoga SE. Halo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeki, sehat Jeki? Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga ya. Bisa dong sebelumnya, mungkin ada yang nggak tahu nih ya kan, ada yang nggak tahu siapa Ustadz. Boleh dong diperkenalkan dirinya. Gitu. Oke, baik. Sepertinya dari ujung tadi ya sampainya. Ujung sekolah sampai ujung sekolah udah kenal. Waduh, insya Allah tapi ya. Oke, perkenalkan nama saya Ustadz Endra Triyoga. Di sini mengajar ekonomi, sekaligus saya juga diamanahkan sebagai pembina BES, Badan Eksekutif Siswa Terpadu tentunya di SMA ini. Nah, mungkin sebagai guru ekonomi juga membina BES ya. Mungkin bisa dong ngasih kita sedikit ilmu nih. Apa sih BES gitu? Kan berbeda nih dari yang lain. Kalau di sekolah-sekolah biasanya kan sebutnya mungkin OSIS ya. Nah, BES nih kenapa nih bisa namanya BES nih? BES, oke. BES Badan Eksekutif Siswa Terpadu ya, dimana sebelumnya BES ini diamanahkan sama Ustadz Sudarmono ya, Sudarmono, dan sekarang diamanahkan kepada saya untuk membina BES. Nah, Badan Eksekutif Siswa Terpadu yang mungkin agak beda ya, kalau betul. orang taunya OSIS, OSIS gitu ya. Iya. Nah, kalau di kampus itu ada namanya Badan Eksekutif Mahasiswa. Nah, jadi kita memang menyiapkan generasi SMA IT Ulil Albab nantinya untuk bisa menjadi pemimpin leader di kampus-kampus terbaik di Indonesia. Jadi ketika masuk kampus mendengar kata Badan Eksekutif Mahasiswa sudah nggak kaget lagi. Gitu. Jadi ini langsung narik nih, yang kita kan SMA nih langsung narik BES gitu, langsung ditarik berbenih-benih SMA kuliah gitu, ditarik ke SMA. Benar, jadi nanti ketika masuk kampus tuh udah gak asing lagi bagi anak-anak Ulil Albab gitu. Jadi mereka tuh kayak udah santuy aja, udah tahu nih anak BEM gitu. Jadi karena BEM itu adalah salah satu organisasi yang bergengsi kalau di kampus. Sama seperti di BES juga, salah satu organisasi tertinggi yang ada di SMA IT Ulil Albab gitu teman-teman. Berarti kalau bisa dibilang BES nih namanya dari kampus tapi sistemnya sama kayak OSIS gitu. Iya. Maksud gini, Badan Eksekutif Mahasiswa itu adalah salah satu organisasi tertinggi di kampus gitu, dan BES ini nantinya dicetak anak-anaknya untuk bisa menjadi leader, pemimpin di kampus seperti itu. Jadi berkembang dari sejak dini untuk dipersiapkan untuk di kampus nantinya. Seperti itu. Ini langsung membesar nih di kampus nih, dikasih bekal ya di BES gitu ya. Iya, benar sekali. Boleh. Saya nggak langsung bekalnya sudah ada. Ini ngomong-ngomong soal organisasi ya, mungkin nggak cuma satu lah pasti kan lah, banyak kali organisasinya cuma satu kan. Boleh dong dijelasin apa aja nih organisasi Ulil Albab? Kalau organisasi di sekolah kita ini ada beberapa fokusnya. Yang pertama ada Badan Eksekutif Siswa Terpadu ya, di mana fokus mereka itu memang untuk pergerakan-pergerakan yang ada di kampus, dia ada di sekolah gitu ya. Pergerakan-pergerakan yang ada di sekolah ini, kebutuhan sekolah, kebutuhan teman-teman yang ada di sekolah gitu kan ya. Kemudian aspirasi-aspirasi siswa SMA IT Ulil Albab dituangkanlah di Badan Eksekutif Siswa Terpadu ini. Kemudian ada PMR. Waduh, PMR. PMR Palang Merah Remaja itu fokusnya memang untuk kesehatan ya, melihat kesehatan lingkungan teman-teman yang ada di SMA ini. Berarti orangnya harus yang care gitu ya. Boleh dong. Yang jarang sakit ya. Yang PMR tuh nggak boleh sakit tuh, jarang sakit ya. PMR nggak boleh sakit. PMR masa sering izin ya. Kemudian ada namanya MPK. Nah, MPK ini adalah sebagai pengawasan. Mungkin kalau kita juga melihat di kampus itu. Kalau di kampus tuh ada namanya DPM-nya. Lagi-lagi ditarik dari kampus. Wah, ini yang mau ngampus cepat langsung aja Ulil Albab.
Ya, jadi DPM-nya itu adalah sistem pengawasan BEM yang ada di kampus. Jadi sama seperti di sini juga ada yang namanya MPK, itu pengawasan untuk teman-teman organisasi yang ada di sekolah. Oh, berarti gitu. MPK ini ngawas BES gitu. Iya, ngawas BES, ngawas APMR juga. Berarti gitu. MPK ini lebih tinggi dari BES. Secara nggak langsung seperti itu. Okay. Tapi kita samakan ratakan saja, bahwasanya mereka tetap tim pengawasan. Tim pengawasan. Jadi jangan sampai ada budgeting tuh bagian bendahara harus dicek sama anak MPK, kemudian kinerjanya dari BES tuh harus dicek sama anak MPK. Jadi MPK ini biasanya agak berselisih dengan anak-anak BES dan organisasi yang lainnya gitu. Tapi keren. Yeah. Ada yang bekerja, ada yang mengawasi. Betul seperti itu. Iya. Ada lagi nggak, Zat? Kira-kira? Apa lagi ya? Yang pastinya BES kemudian organisasi-organisasi yang ada di sekolah ini di SMA Aithulul Albab itu sudah siap untuk menjadikan anggota-anggotanya, kader-kadernya terjun langsung ke dunia kampus yang nantinya siap menjadi mahasiswa-mahasiswa yang aktif, mahasiswa-mahasiswa yang menyuarakan aspirasi masyarakat seperti itu. Jadi udah siap kita terjun ke dunia kampus dan dunia masyarakat nantinya seperti itu. Aduh, langsung dipersiapkan ke kampus, terjun gitu. Iya. Boleh. Nah, sebagai pembina nih, dan didengar-dengar kan aktif juga nih saya, dan yang ditarik tuh kampus tuh pastilah adalah sebagai pembina tuh keluh kesah atau momen-momen yang bikin jambak rambut orang gitu ya kan, mukul orang secara tidak sengaja karena saking bencinya gitu, atau emosi mungkin ya kira. Maksudnya emosi gimana nih? Emosi kayak misalnya adalah sesuatu yang bikin saya emosi, baru kan kayak nggak sengaja nih bude lewat Ustadz tinju gitu kan, mungkin ada yang berperasaan kayak gitu. Enggak, bukan emosi, lebih tepatnya memang untuk membawa teman-teman di BES ini untuk paham dengan dunia organisasi itu nggak mudah. Betul. Ya, nggak mudah. Pertama dari manajemen waktu, kemudian dari manajemen belajar gitu ya. Itu paling penting karena kita ada sistem boarding dan sistem full day. Otomatis ketika anak-anak yang full day ketika ikut organisasi BES pasti mereka akan meluangkan waktu lebih gitu ya. Karena ketika asar mereka harus stay di sini dulu gitu, mereka bersiap-siap untuk organisasi karena biar jangan mengganggu jam pelajaran. Tapi ada juga yang buat kesel kadang-kadang nih. Pasti dong. Ada juga teman-teman yang kadang mencari celah untuk berorganisasi. Udah, langsung spill siapa nama? Ya, tapi ya itu mungkin salah satu dia yang memang bukan jiwa dia di belajar, tapi jiwa dia memang organisasi banget. Organisasi banget. Mungkin nggak marah, cuman cara penyampaiannya akan lebih baik lagi seperti itu. Tapi it's okay bagi saya, selagi dia itu masih di jalannya, masih komunikasi dengan baik, itu masih oke gitu. Kadang ada yang sengaja tidur tapi membawa nama BES, itu yang kadang-kadang agak ya udahlah, namanya juga siswa kan ya gitu. Ya normal lah saya, normal manusia ya bisa dibilang ya. Mungkin ada yang memanfaatkan kelebihannya dengan cara yang kurang benar, tapi kan bisa diperbaiki lagi tuh mindsetnya, pola pikirnya kan. Nah soal BES nih kayaknya kan aktif dan kembali lagi nih pasti besar. Nah ada nggak nih event gitu di BES yang mungkin mau sebentar lagi atau kapan gitu keluar yang besar nih, sampai ngundang sekolah lain gitu, yang kayak kampus-kampus biasanya, ada nggak kira-kira? Jujur ya Jack ya, Ustadz ini tipenya kalau membuat kegiatan tuh harus perfect, nggak boleh setengah-setengah itu. Jadi beberapa yang Ustadz pegang, baik itu dari acara perpisahan, baik itu acara olimpiade, apapun itu harus perfect gitu ya. Oh, perfeksionis ya sekarang ya. Kalau di organisasi seperti itu, organisasi. Karena jangan setengah-setengah. Kalau basah ya basah sekalian seperti itu. Nah, kita ada insyaallah dalam waktu dekat ada UA Fest. Iya, tepuk tangan dong UA Fest. Panjangannya UA Fest, UA Festival. Ulil Albab hanya di skip. Ulil Albab Festival. Ya. Aduh, jadi Ulil Albab Festival itu banyak sekali lomba-lomba yang ada di UA Fest ini. Jadi buat teman-teman yang di luar sana bisa nanti akan mendaftar di UA Fest. Tujuannya pertama melatih teman-teman yang ada di UA ini, teman-teman terutama anak-anak BES dan panitia-panitia ini, bagaimana sih menghandle
Sebuah kegiatan yang besar. Waduh. Bagaimana sih menghandle tanggung jawab Betul. dan tentunya membawa nama baik SMA IT Ulil Albab nantinya. Nah, secara nggak langsung ini memperjuangkan nama sekolah juga. Ulil albab di hati teman-teman. Iya. Ya, jadi teman-teman yang di BES ini dan teman-teman panitia UAFES itu mau diberikan tanggung jawab untuk bisa membawa nama SMA IT Ulil Albab ini ke ranah yang lebih luas lagi. Seperti itu. Jadi nggak hanya di Kota Batam, di Kepri seperti visi misi kita yaitu menjadi sekolah rujukan di Provinsi Kepri. Oh, iya, Nah, jadi memang benar-benar UAFES ini salah satu wadah anak-anak kita ini untuk dicetak, dipersiapkan mentalnya, fisiknya, ide-ide kreatifnya untuk menjadi orang yang nggak biasa saja nanti keluar dari UA, tapi menjadi orang yang sesuatu yang luar biasa untuk keluar dari UA ini. Boleh. Ini targetnya apa nih? Target UAFES? Sebesar apa nih? Target UAFES ini insya Allah kita sekepri, Sekepri langsung. Iya, sekepri langsung insya Allah, karena kita tahu ya, emang anak-anak BES ini emang anak-anak yang suka organisasi banget gitu ya. Ambis Tapi banget. nggak juga, anak BES ini juga anak-anak yang ambis di akademik, prestasi akademiknya banyak sekali. Salah satunya nih, Masya Allah. Syukran. OSN ya, sudah di BES, anak OSN lagi. Jadi memang saya memang perfect di organisasi, tapi akademik juga memang harus didalami, jangan sampai ditinggalkan gitu. Karena kalau balance dua-duanya kenapa tidak? Wah, gitu ya. ini Jadi UAFES ini menjadi ladang buat mereka selain berdakwah juga gitu kan ya, karena ada lomba-lomba dakwah juga ya. Juga untuk ya tadi tuh leadership bagi mereka. Nah, itu. bagi yang penasaran nih soal UAFES, ini undangan terbuka ya, semuanya bisa ikut lomba UAFES, bisa dong di follow IG-nya di bawah ya. Ada tuh IG-nya di bawah, di follow aja. Ting 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 ting. Ya. Nah, ngomong BES nih kan, yang sampai acaranya besar banget dan pasti tim manajemennya tuh rapat banget ya, padat banget. Nah, kira-kira ada nggak nih? Ada yang seling-seling dari mereka yang bisa mencapai prestasi di luar kesibukan mereka sebagai BES gitu. Bisa dong di spill gitu. Oke. Nah, ini yang terkadang saya diskusi dengan anak-anak BES gitu ya. Ingat manajemen waktu, ingat manajemen Nah, manajemen akuntansi. Nah, ini yang terkadang membuat saya sama anak BES suka diskusi. Ingat manajemen waktunya, ingat akademiknya, jangan sibuk di organisasi aja, tapi juga akademiknya dijalankan gitu ya. Tapi yang kerennya di BES ini ya, di Badan Eksekutif Siswa Terpadu ini, kemudian di organisasi-organisasi yang dari sekolah ini, itu keren banget. Jadi anak-anaknya itu selain mereka ambis di organisasi, mereka juga ambis di akademik. Waduh. Keren banget. Kemarin itu kita, nah ini salah satunya Jayan. Terima kasih. Terima kasih apa ini? Terima kasih. Nah, ada salah satunya Jayan ini sebagai sekretaris apa tuh? Sekretaris BES. Sekretaris BES ya, sekretaris Mensekap gitu ya. Dia adalah salah satu orang yang lulus OSN di bidang biologi. Kemudian ada lagi yang lulus Kementerian Keuangan ya. Kementerian Keuangan juga. Farisah. Iya, Farisah juga menang di OSN juga ya, tingkat Kota Batam, dan akan berjuang di provinsi. Iya. Dan kemudian juga sebelumnya itu presiden kita lulus sebagai kandidat di Universitas Indonesia. Waduh. Mewakili OSIS Indonesia. Yang ngomong-ngomong kampus sih langsung terbang ke UI nih teman. Masih SMA padahal. Iya, masih SMA terbang ke UI gitu. Satu lagi sih masih banyak ya. Di antaranya ada lagi yang kemarin juga itu dari anak BES juga, ada Sita Dewi, ada Dayan juga, kemudian ada Adi Hanan. Itu BES berjuang. nih, Iya, BES tiga-tiganya. Menteri 2 orang. Ya, satu sekretaris menteri. Iya. Betapa sibuknya tapi masih juga bisa menyempatkan diri berjuang, yaitu ozon Olimpiade Zoologi di UGM dan juara 1 di UGM. Kampus lagi teman-teman ya, langsung. Ini Jadi, real persiapan kampus langsung ke kampusnya. memang sibuknya mereka juga harus membuahkan hasil gitu ya. Sesuai dengan visi misi sekolah seperti itu. Jadi keren banget sih. Gitu ya, untuk organisasi-organisasi yang ada di SMA IT Ulil Albab Batam ini. Waduh, keren banget sih organisasi ini. Nah, kan saya udah nanyain dari tadi ya kan, saya udah melontarkan pertanyaan-pertanyaan saya. Mending kita lanjut dah ke sesi berikutnya. Apa nih, sesi apa nih? Aduh. Sesi surau. Nah, balik nih ke sesi
spesial eksklusif di Bestcast kali ini, yaitu Surau, Suara Rakyat UA, di mana kami bakal mengambil komen-komen kalian semua yang bertebaran di internet. Dan kami ambil nih, kami saring dan tanyakan ke bintang tamu kita. Pasti nih pertanyaan, apa ini ya? kalau menyangkut Ustadz Yoga kan, yang terkenal dari ujung ke ujung, pasti ada aja nih yang ditanyain ya kan. Mungkin karena masih belum kan, mungkin ada pertanyaan itu. Apakah pertanyaannya? Mari kita mulai dari pertanyaan pertama. Jangan aneh-aneh pertanyaannya ini ya. Aman, ini mah ada disaring. Ini sponsor mudah-mudahan segera datang ya. Ya sponsor, Biar ada boleh. Open sponsor. Nanti ditaruh di sini. Haus ya. Iya. Boleh gitu. Oke, pertanyaan pertama di Surau. Oke, apa itu? Kok saya deg-degan ya? Sabar. Jangan deg-degan dulu dong. Ini normal-normal aja kok. Oke, baik. Iya. Oke, pertanyaan pertama. How to survive SMA dengan nilai bagus tapi ikut organisasi. Atau gua Itu kelihatan langsung how to cara bertahan hidup di SMA dengan nilai bagus tapi tetap ikut organisasi gitu. Apa ya, tunggu apa? Bagaimana cara bertahan hidup? Bukan gimana cara kita tuh mempertahankan nilai di saat kita ikut organisasi. Oke. Nah itu intinya. Dari pertanyaan pertama. Oke. Cet. Oke, pertanyaan pertama, how to survive SMA? Kayak gitu. Oke, baik, pertanyaan pertama, jangan pertanyaan pertama karena kan di Oh iya. ya lo ngatur pula. Ya pasti santai. Ya kan? Oke, pertanyaan pertama nih, cara survive atau bisa kita bilang bertahan hidup di SMA Ulil Albab dengan nilai bagus tapi ikut organisasi. Oh, oke. Baik. Nah, itu tadi Jack, kembali lagi ke manajemen waktunya. Manajemen waktu itu, karena memang sampai ada salah satu wali murid nih mengatakan bahwasanya anaknya seperti anggota DPR. Waduh. Sibuk banget ya. Jadi bagi dia itu organisasi itu udah sebagai tempat dia untuk berkembang. Nah, tapi tetap kita sampaikan juga bahwasanya akademik itu penting. Jadi manajemen dia itu di organisasi, karena saya selalu bilang sama teman-teman yang di BES sama anak-anak yang di MPK juga, yang organisasi lain juga, bahwasanya sekolah yang membawa kamu ke organisasi, bukan organisasi yang membawa kamu ke sekolah gitu. Jadi tetap kembangkan bakat kamu di organisasi, tapi jangan sampai kamu sampingkan akademikmu gitu. Walaupun gak excellent, tapi setidaknya kamu masih bisa mengikuti akademik yang ada di kelas. Oh, iya. Seperti itu. Seperti kata pepatah, waktu adalah emas ya teman-teman sekalian. Uang gak sih? Waktu adalah uang. Emas lebih mahal. Oh, baiklah. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua. Aduh, dikunci lagi. Set. Waduh. Sabar. Oke nih. Pertanyaan kedua. Bagaimana tanggapan Ustadz pada anak BES yang mempunyai banyak melanggar poin? Oke, tanggapan Ustadz. Aduh, mohon maaf kesiswaan ya, melanggar poin gitu ya. Ketika mereka itu diambil janji, sudah dibilang bahwasanya BES itu adalah role model. Ya, anak BES itu adalah sebagai acuan. Anak BES itu sebagai contoh teman-teman yang ada di SMA Ulil Albab ini gitu ya. Jadi saya selalu ingatkan kepada mereka, kalau mereka melakukan pelanggaran, maka mereka harus sesuai dengan seperti teman-temannya. Ya, kena poin gitu. Ya, mungkin dari saya sebagai pembina tidak ada pembelaan ya. Harus sama rata gitu. Tapi tetap di BES itu kita ada pembekalan bahwasanya ingat kamu sebagai contoh, kamu harus bisa memberikan yang terbaik. Kalau kita kekang, kita marahin, itu nggak akan masuk. Tapi tetap kita dekatin lagi. Kalau dia punya poin banyak, nasihati lagi supaya tidak continue seperti timbul itu. Timbul pemberontakan gitu ya. Iya, jadi tetap pendekatannya ada sama anak-anak yang ada di BES ini seperti itu. Itu salah satu saran yang baik dari saya. Sebagai remaja tentu saja kita tidak suka bahkan dikekang begitu ya. Jadi mungkin dengan metode menasihati perlahan lama-lama luluh juga. Oke, ya enggak. Oke, pertanyaan ketiga. Wah, ini nih yang belum lama nih. Apa itu? Aduh, ini sih kok bisa gitu meraih 3 medali nih di satu acara. Terus nama saya 3 tuh berapa ya? Gak tahu. Pokoknya nih
Tips jadi best teacher dong. Waduh, nih disclaimer ya Ustaz nih, ini curang sih kayak orang dalam bisa memborong banyak sekali medali di hari guru teman-teman. Gak kebagian yang lain. Ini gimana nih? Ada dong tipsnya ya nggak? Apa aja yang kemarin ya? Itulah kayak ada ini best teacher, Best kemudian ada lagi guru ambis, Oh ya terambis. dan guru bersahabat, Guru paling bersahabat. Ya. Pertama kalau saya di sini ya, selain juga diamanahkan sebagai guru, juga sebagai pembina organisasi di kelas itu, memang anak-anak SMA ini bukan lagi anak-anak yang masa dikekang. Betul. Mereka itu memang harus santai belajar karena memang pertama kali sekolah ini berdiri itu visi misi kita salah satunya adalah mereka belajar sesuai dengan gayaku. Waduh. Nah, belajar sesuai dengan gayaku itu ada almarhum Ustadz Dovir. Beliau selalu mengingatkan kami guru-guru lama, ingat anak-anak itu belajar sesuai dengan gaya mereka. Gitu. Jadi kita mau nggak mau ngikutin bagaimana sih mereka ini cara belajarnya. Dan paling penting adalah baca buku. Baca buku bagaimana mendidik siswa SMA. Waduh. Buku ya Zat ya? Iya, baca buku bagaimana aja, mendidik siswa. Saya lebih suka baca buku. Lebih suka baca buku. Bagaimana mendidik siswa SMA gitu. Jadi memang kalau di kelas itu ketika mengajar materi kita kasih sedikit motivasi buat mereka juga gitu, bekal buat mereka juga. Ini loh nanti kamu kalau kamu gini aja nanti kamu gimana? Terus Stat, ini gimana Stat? Ya udah kamu perjuangkan, kamu maksimalkan seperti itu. Jadi kita berdiskusi dengan mereka itu layaknya kita dengan adik kita. Wah. Nah itu sih kalau saya di kelas seperti itu. Support system lah ya. Support saling system support. gitu. Karena Oke. emang generasi Z itu nggak mau dikekang, bener nggak? Betul. Say no to kekangan ya. Ya, jadi emang harus mungkin dengan itu kali ya mereka menganggap best teacher atau bagaimana nggak tahu lah ya. Yang pasti Salah satu yang berhasil nih berarti ya. saya sering baca buku untuk terus pengetahuan saya karena memang basicnya bukan Ustadz basicnya bukan pendidikan. Basicnya itu adalah dari bisnis, benar-benar ekonomi bisnis. Iya ya. Iya dari bisnis. SE loh, bukan pendidikan tapi best teacher. Waduh. Tapi tetap harus belajar terus baca buku bagaimana mendidik mereka itu. Iya Dan betul. tunjukkan bahwasanya dunia luar seperti ini loh gitu. Jadi lama-lama mereka akan kayak wah seperti ini ternyata Menerima gitu. gitu ya. Iya. Dan mungkin kalau yang kategori selain best teacher yang ambis itu ya saya pinginnya anak-anak semua prestasi gitu. Jadi saya pingin target saya itu anak-anak SMA IT Ulil Albab itu bukan hanya tingkat kota prestasinya, tapi tingkat provinsi nasional. Amin. Target saya. Amin, gitu. amin, Dan amin. alhamdulillah udah kita bawa di Ozon UGM gitu Amin, kan ya. Itu juga alhamdulillah. saya bawa yang di SI-nya kan gitu ya. Kemudian juga si Zizi juga sampai ke UI gitu Iya, ya. sampai Jadi ke emang target kita bukan hanya tingkat kota lagi, tapi udah sampai ke provinsi nasional gitu supaya nantinya mereka untuk masuk PTN juga enak, mudah gitu. Seperti yang saya bilang tadi ya, sebagai contoh gitu. Mungkin dia ambis ngakar tuh ke siswa-siswanya ambisnya ya enggak? Iya. Ngikut nih semua ngekor. ngekor semuanya ngekor. Boleh itu tips yang bagus ya teman-teman sekalian. Rupanya kembali lagi di Senggol Buku buat teman-teman semua yang menganggap bahwa buku tuh adalah hal tua yang ya udah sih udah ada internet itu. Tidak, sebenarnya buku tuh tidak pernah dimakan zaman dan akan terus mengikuti zamannya ya teman-teman ya. Terima kasih kepada Sadoga telah memberikan informasi yang sangat-sangat bagus dan semoga bisa diamalkan lah sama kita semua ya Sad. Cukup nih. Segitu aja pertanyaannya. Iya dong. Oh, segitu aja. Yang lain berbahaya, Zat. Tolong dong. Yang jarinya hati-hati dong ngetik itu. Aduh. Gimana mau nyarinya kami? Aduh. Ya udah terima kasih banyak Zat ya atas kesempatannya telah mau hadir di podcast perdana kita Best Case kali ini ya teman-teman. Mungkin ada saran-saran dari teman-teman siapa nih yang mau kita undang nextnya gitu ya. Bisa di follow juga Instagram Sadoga bakal ada di manapun editor mau meletakkannya ya. Oke. Di sini. Dan ada Instagram Best juga dimanapun editor mau meletakkannya. Nih, saya udah bersiap berpose. Oke, segitu saja dari kami. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang kurang nih. Apa tuh? Kalau bisa setiap apa namanya? Ini apa? Bintang tamu kasih harapan untuk podcast. Oh iya. Boleh nih, kan tadi habis ketawa kan, Zat? Boleh sih dikasih itu cut, potong dikit baru ganti itu.